3 mengenai coaching dan supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan saya, guru SMPN 57 Kota Bandung, akan melakukan supervisi kelas. Maka untuk saat ini melakukan pra-observasi supervisi kelas terdiri dari saya sebagai observer. Oke, kita kenalan dulu dengan rekan saya. Assalamualaikum Pak John, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, untuk menanya tujuan pembelajaran kali ini, saat ini saya akan melakukan supervisi kelas ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi persiapan awal sebelum Bapak mulai melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik. Ada beberapa pertanyaan nih yang berkaitan dengan tujuan. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi untuk pembelajaran hari ini kan masuk pada bab pertama yaitu tentang struktur sel dan pengenalan mikroskop. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk di kelas 8 materi struktur sel. Yang pertama, melalui diskusi itu siswa mampu mengetahui dan memahami pengenalan sel dan juga penemu-penemu sel yang ada. Terus yang kedua, melalui sistem diskusi dan tanya jawab juga siswa mampu mengetahui perbedaan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Selain diskusi dan tanya jawab juga ada kegiatan proyek atau praktikum itu untuk mengetahui dan membantu siswa dalam pemahaman terhadap struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Baik. Jadi ada 3 ya Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Iya, ada 3. Oke, baik. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai itu? Ya, untuk area pengembangan ketercapaian terhadap siswa itu ada 2. Yang pertama tentang pengetahuannya. Jadi dari pengetahuan itu siswa mampu berpikir kritis dan dapat menyelesaikan permasalahan atau diskusi masalah pada materi struktur sel. Terus untuk keterampilannya seperti yang tadi tujuan pembelajaran kan ada kegiatan proyek. Nah di situ keterampilannya siswa mampu membuat desain atau membuat proyek atau produk struktur sel hewan dan sel tumbuh. Oke. Nah, saya ingin menanyakan nih, bagaimana rancangan pembelajaran di dalam kelasnya, kelas yang Bapak akan lakukan hari ini? Ya, untuk rancangan pembelajaran atau strategi pembelajaran, pertama untuk pembelajarannya sistemnya menggunakan diskusi kelas, terus ada kegiatan tanya jawab, terus juga ada kegiatan penugasan. Nah untuk melihat kesiapan pembelajaran siswa itu diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial dan emosional seperti itu. Tidak lupa juga harus ada kegiatan pembelajaran yang bersifat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti di kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan berkelompok juga, ada kegiatan individu juga. Nanti siswa akan melihat atau akan melakukan kegiatan untuk mengasah kemampuan belajarnya, terus pengembangan keahlian sosial dan sebagainya melalui kegiatan atau model pembelajaran seperti project based learning. PBL ya? Ya, PBL. Bagaimana dengan media pembelajaran dalam kelas? Media pembelajaran dalam kelas tentunya media pembelajaran yang mendukung dalam aktivitas pembelajaran. Tentunya yang pembelajaran berdiferensiasi selain menggunakan buku paket, menggunakan media pembelajaran LKPD atau live worksheet dan juga menggunakan video pembelajaran untuk anak-anak ya menggunakan misalkan kegiatan games pembelajaran di HP gitu. Jadi anak-anak bisa melakukan kegiatan aktivitas tidak hanya terpaku pada satu media pembelajaran saja. Oke. Kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Kegiatannya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29
29 Juli 2024 itu di kelas 8. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sampai bertemu lagi kegiatan pembelajaran observasi nanti. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi pembelajaran tentang bab yang pertama, yaitu tentang sel. Boleh buka dulu wawasannya makanya. Cek dulu, bukunya dulu, buku paket. Oh, benar. Oke, buku tulisnya nanti sambil nulis. Sebelum nulis, kita ice break dulu yang sudah biasa. Yang tepuk aja dulu, masih ingat? Coba cek ombak dulu ya. Oke, masih ingat mantap. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Iya, kurang harmonis. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. 2 kali. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kita akan masuk ke pembelajaran kita. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Siapa yang masuk? Oh, yang masih lama ya begini. Bapak nanya. Yang putri ada yang masuk? Sakit? Oke, kita akan masuk ke pembelajaran tentang sel. Sebelum kita bahas tentang sel, ada yang udah pernah tahu belum? Pernah dengar kata sel nggak? Di mana? Di sekolah. Terus di mana lagi? Di penjara? Kan penjara ada sel, ya kan? Ada. Terus di mana lagi? Di rumah sakit. Ada pernah ngejelasin tentang sel? Ada nggak ngejelasin tentang sel? Coba di tubuh kita dulu. Di tubuh kita ada sel nggak? Kompak ini di mana coba kalau ada? Rambut, di rambut deh. Rambut ada nggak? Gimana cara kita tahu rambut ada sel? Karena tumbuh apa berkembang biak? Tumbuh. Kalau misalkan di bapak hari ini cukur rambut, sebulan lagi rambutnya jadi panjang, masa jadi botak? Jadi panjang. Kira-kira kenapa bisa jadi panjang? Karena sel itu dia dapat bertumbuh dan bertambah jumlahnya. Itu rambut. Ada lagi? Kulit. Kenapa kulit? Ada sel. Apa contohnya kalau di kulit ada sel? Gimana? Kalau misalkan luka, kalau habis luka, lukanya kering nggak? Kering. Siapa yang berperan untuk penyembuhan luka? Sel. Sel apa namanya? Sel darah, sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan lain sebagainya. Oke, kulit juga sama. Kulit ada selnya enggak? Ini biasanya yang cewek nih. Biasanya kan pakai krim untuk anti aging, mengangkat sel-sel kulit mati, gitu kan? Nah, itu maksudnya sel-sel kulit mati itu ada di dalam atau di luar? Di luar. Lapisan terluar dari kulit disebutnya kulit ari atau kulit tipis. Nah, ada sel mengangkat sel-sel kulit mati, itu berarti sel atau kulit memiliki sel. Oke, nanti sel itu kita bahas sampai menjadi kita. Satu orang bayu, satu individu itu bisa tersusun berawal dari sel. Betul. Berarti apa penjelasannya tentang sel? Sel adalah satu orang bayu atau satu bapak nih. Satu bapak itu berawal dari sel. Berarti apa itu sel?
bisa dilihat nggak sama mata langsung? Nggak. Kenapa? Karena ukurannya berarti harus dilihat pakai apa tuh? Mikroskop. Berarti sederhananya sel itu adalah bagian terkecil dari siapa? Makhluk hidup. Ya betul, dari makhluk hidup salah satunya adalah manusia. Oke, coba kelihatan ya? Kelihatan? Cukup? Ini sedikit saja. Coba akan bayangkan tubuh kita itu terdiri dari kotak-kotak yang kecil. Tadi Bapak sempat ngomong ada sel penjara. Ada yang pernah masuk ke dalam sel? Bukan sebagai kriminalnya, tapi pernah masuk? Pernah ngeliat nggak ukuran sel itu gimana? Ukurannya kecil, paling 3x3. Wih, kok Bapak tahu? Paling 2x2, ukurannya sangat kecil. Dan sel itu satu ruangan, satu sel, satu ruangan ini ada 10 sel. Sedangkan penjelasan di sini kita bayangkan tubuh kita itu terdiri atas kotak-kotak kecil penyusunnya. Ada yang pernah menggambar pakai piksel? Pernah menggambar pakai buku kotak-kotak kecil? Nulis gitu ya. Kita mewarnai atau menggambar makhluk hidup dari satu kotak kecil sampai menjadi satu hewan, misalkan gajah. Nah, satu kotak dari setiap gambar yang di buku gambar itu, buku kotak itu merupakan satu sel. Paham? Biar lebih paham kita cek lagi. Jadi tadi yang sudah disampaikan, sel itu, lihat nggak? Itu tulisannya adalah apa sebenarnya sel itu. Sel itu adalah unit terkecil. Kenapa disebut unit? Unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Siapa yang suka main Lego? Nah, yang suka main Lego di rumah, sama coba Bapak nanya, Legonya apa karakternya? Ayam jago. Siapa Legonya yang biasa dibuat di rumah? Apa? Hello Kitty. Untuk jadi Hello Kitty harus ada berapa briket atau harus ada berapa Lego? Biasanya harus ada berapa batang Lego? Dihitung kan? Oke. Misal Keisa mau buat Hello Kitty, Lego Hello Kitty, ada 100 briket atau ada 100 Lego, batang Lego. Terus Keisa nyusun Lego sampai jadi Hello Kitty. Satu batang Lego itu berarti kita sebutnya adalah satu sel. Paham? Good. Lanjut lagi. Levoxit atau LKPD yang nanti akan Bapak kirim linknya, boleh langsung dikerjakan di HP, boleh dikerjakan secara berkelompok. Silakan rujuk berkelompok yang sudah dibagi minggu lalu. Masih pada ingat kan? Ya. Putri juga boleh berkelompok. Ini udah membagi, tinggal pindah orang aja. Bawa kursi, yang ini juga sama. Ya, silakan berkelompok. Satu kelompok 5 orang ya? Ada yang 4, ada yang 5. Silakan sambil berkelompok, Bapak-Ibunya silakan dikerjakan. Untuk menjawabnya boleh bekerja sama-sama, tapi untuk mengerjakannya masing-masing mau mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, klik finish, terus balik lagi ke atas, lihat ada nilainya. Yang kayak biasa, levoxit biasa kan, yang benar-benar dikerjakan. Nanti nilainya ada di paling atas yang nama, terus nanti screenshot. Gimana ini? Kirim ke Bapak untuk nilainya. Adalah memahami struktur sel atau organel sel. Kan isi dulu. Ini klik. Ini gambar apa nih? Nah, pilih. Terus nanti terus selesai. Finish. Nah, selesaikan. Nah. Ya, langsung dikerjakan nanti screenshot jawaban.
tahunya dari yang screenshot ini? Atau live worksheet yang sudah dikerjakan di screenshot jawabannya dan juga nilainya, kan sudah ada nilainya paling atas, screenshot lalu dikirim ke bapak masing-masing ya, nanti nilainya akan bapak cek di situ. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Kalau misalkan ada yang belum dikerjakan, nanti dikerjakan lagi semuanya ya. Ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Baik, kalau tidak ditanyakan, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.